Wahai Muhammad adalah satu manusia yang paling berakhlak baik. La'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang paling baik. Jadi Allah sendiri yang memuji, yang memberikan penilaian ke atas nabinya Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling baik budi pekerti. Kalau orang yang mengetahui bahasa Al-Quran itu ada innaka, ada inna, ada taukid dan ada lam ibtida, la'ala khuluqin azim. Jadi kesungguhannya ataupun kekuatan takkidnya ini double. Wa innaka, jadi pakai inna dan juga lam, la'ala khuluqin azim. Jadi kalau dalam bahasa kita ya sangat-sangat sungguh sekali. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah sangat-sangatlah berbudi pekerti yang baik sekali, sangat baik sekali. Innaka la'ala khuluqin. Ya, beberapa ayat yang telah kita baca. Sesuai dengan perancangan kita, kita akan memulakan kitab Minhajul Abidin itu, ya. Minhajul Abidin itu kalau ada yang bawa bisa dibuka. Minhajul Abidin. Sebagaimana tajuk kecil di dalam itu kita tuliskan di situ adalah petunjuk jalan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Ini bukan berarti ini hanya berguna bagi orang yang kuat beribadah saja, tidak. Tapi lebih diutamakan bagi orang yang ada kemauan ataupun keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menggunakan ini sebagai panduan ataupun sebagai tuntunan, ini adalah akan lebih terarah. Kalau sesuatu sekarang itu semuanya pakai, kalau kita nak jalan pun pakai GPS kan panduan. Jadi ini sebenarnya ya, ini adalah satu GPS bagi kita, bagi orang-orang yang ahli ibadah untuk menuju kepada destinasinya. Tuntunan bagi ahli ibadah menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat penting bagi sesiapa saja yang ingin lepas dalam merentasi berbagai rintangan dan penghalang dunia menuju kehidupan akhirat. Tepat sekali masanya untuk memandu hati bagi mengatasi berbagai karena kehidupan yang serba modern dan bersifat kebendaan. Ini sinopsis ringkasnya kita Minhajul Abidin, sinopsisnya. Kalau kita buka seluruh kitab ini berikut dengan beberapa komentar ataupun uraian-uraian yang telah ditulis oleh penerjemah, ya adalah mengandungi pada 7 bab yang sekaligus sebagai 7 tahapan, 7 tingkatan. Misalnya ini ada kelas. Ya. Imam Al-Ghazali memulakan dalam kitab ini, yaitu dimulai dengan bab ilmu. Kita tahu ya, apa saja tanpa ilmu ini tidak akan sampai. Karena itulah Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah ini adalah tentang ilmu, bukan tentang membaca. Itu sebenarnya tentang ilmu. Kalau kita baca Iqra, membaca, sebenarnya maksudnya bukan hanya membaca gitu dia. Membaca, mengkaji, meneliti, mencari pelajaran. Dan ternyata
Kalau kita lihat sekarang orang melakukan apa ini akan dapat apa saja ini biasanya juga dengan kalau dengan bacaan, dengan apa ini panca indera yang lain, dengan kajian, dengan penelitian, baru akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Allah bukan hanya sekedar untuk menyuruh membaca saja, tetapi meneliti, setelah meneliti, mengkaji, dan paling adalah mengambil pelajaran dari apa yang diteliti, yang dibaca, dikaji. Karena itulah biasanya apa saja kitab-kitab dalam konteks turos ataupun warisan-warisan ulama-ulama terdahulu, biasanya dia tak terlepas dari bab pertama, biasanya dimulai dengan membicarakan ataupun membahas tentang ilmu. Demikian juga kitab Minhajul Abidin ini, bab pertama ini adalah tanjakan ilmu dan makrifat. Peranan ilmu dan makrifat bagi ahli ibadah. Nah, ini ada beberapa tajuk kecil perbincangan, mulai pengertian ilmu, kepentingan ilmu, pengertian ulama dalam Al-Quran, pembagian ilmu, keutamaan orang berilmu, pengertian ma'rifat, dan ma'rifat kepada Allah adalah pendorong ulama dalam beribadah. Kalau kita tak ma'rifat pada Allah, kita tak mengetahui, kita tak mengenali Allah, bagaimana kita akan dapat beribadah dengan Allah? Barang siapa yang tak ma'rifat, tidak mengenal Allah dalam beribadah, tak ada bedanya dengan orang apa? Orang Majusi. Dia menyembah dengan apa yang dia pun tak tahu. Tanya, engkau sholat? Ya. Kenapa sholat? Menyembah Allah. Siapa Allah? Tak tahu. Amal. Makanya di situ juga apa pentingnya ilmu dan ma'rifat bagi ahli ibadah. Nah, Imam Ghazali akan menyebutkan panjang lebar tentang tentang ma'rifat juga, tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang membinasakan pada bab 1 ini. Kalau orang sudah berilmu, orang sudah ada ilmu, orang sudah mengetahui, mengenali, sudah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, maka tanjakan berikutnya ataupun tahap tangga berikutnya adalah apa? Bertaubat. Maka disebutkan tanjakan kedua adalah tanjakan taubat. Kenapa? Taubat ini adalah syarat utama untuk menjadi ahli ibadah. Dalam ilmu tasawuf, bertaubat ini adalah satu kewajiban dengan serta-merta. Bagi semua orang serta-merta dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam ketika dia lepas dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, apa yang pertama kali dilakukan di dunia? Dikatakan oleh Allah dalam teks Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dia telah menyadari betapa zalimnya, aniayanya dirinya. Wa illam taghfir lana, kalaulah Engkau ya Allah tidak mengampunkan kesalahan, dosa yang telah aku lakukan, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku terus dalam keadaan yang merugi, dalam keadaan yang hina. Nabi Adam alaihissalam pertama kali ditahukan dunia ini adalah bertaubat. Disebutkan dalam satu kisah, dalam satu sejarah, kalau kita buka Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, ya, Ibnu Katsir menulis satu sejarah para nabi-nabi. Nabi Adam alaihissalam itu taubatnya, sujudnya untuk bertaubatnya berapa tahun? Bukan berapa hari, berapa detik, berapa minggu, bertahun-tahun sujud.
Kalau gitu jangan ada yang salah sangka. Kalau begitu Nabi Adam telah berdosa. Katanya Nabi itu maksum. Bagaimana dia telah melakukan dosa? Nah, itu nanti ada perbincangan khas tentang sejauh mana nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran telah melakukan sesuatu, itu kemaksumannya sejauh mana, dan adakah itu dikategorikan itu disifatkan sebagai bermaksiat, melakukan dosa ataupun tidak. Tapi apa yang pasti dan apa yang jelas kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, Nabi Adam alaihissalam ketika dia melanggar larangan Allah, sama sekali tidak ada niat untuk dia membantah Allah, dia melawan Allah, atau dia melakukan dosa. Tapi bagaimana berlaku akhirnya dia juga melanggar larangan itu? Lebih baik kita buka balik dalam surah Tuhan di sana, bahwa Nabi Adam alaihissalam hanyalah kurban. Apa? Kurban mangsa. Mangsa apa? Mangsa tipu dayanya si. Nah, mangsa tipu daya. Kalau kita buka dalam cerita Nabi Adam dengan iblis, dan juga kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan itu, sedikit pun tidak ada yang menyatakan bahwa ada kesengajaan ataupun ada maksud ataupun niat Nabi Adam untuk menderhaka ataupun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya Nabi Adam itu terpedaya oleh iblis. Setelah kita ambilkan Quran itu saya tunjukkan dalam surah Toha. Jadi jangan sampai kita nanti terjebak ataupun terperangkap dengan sebagian doktrin ajaran agama yang sehingga setengahnya mengatakan bahwa kita berdosa ini karena juga mewarisi dosa yang dilakukan oleh Adam. Lalu baru ditebus. Kan begitu. Dibaptis ditebus. Dosa warisan. Dosa warisan. Islam tidak mengenal dosa warisan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam yang berlaku ke atas Adam alaihissalam itu adalah hanya semata-mata tipu menjadi kurban. Nah ini kita lihat ya. Hal adulluka ala syajar. Nah ini kalau kita lihat di dalam surah Toha ya, surah Toha ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jelas ayat ini mengatakan iblis berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan
sesuatu pokok, sesuatu buah yang kamu nanti dengan buah itu akan dapat menjadi penghuni surga sampai kekal, ya, wa mulkin la yabla, dan mempunyai satu kerajaan yang tidak akan rusak atau tidak akan punah. Singkat kata, iblis mengatakan kepada memujuk ataupun memperdayakan kepada Nabi Adam, kalau kamu ingin kekal dalam surga, saya tunjukkan caranya. Jadi nggak ada kesengajaan Nabi Adam mendurhakai kepada Allah, tidak ada. Karena dia telah merasakan kenikmatan surga dengan begitu nikmatnya, siapalah yang tidak ingin terus kekal di dalamnya. Kita jadi kalau makan enak, kamu makan terus enak, mau nggak? Ya mesti mau lah. Kamu rasa bahwa duit itu enak, mau terus kamu bersandingan duit, siapa mesti mengatakan ya betul, itu lah juga. Ya tuh. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam terpedaya oleh iblis, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, akhirnya Nabi Adam pun dengan Hawa makan buah khuldi itu, dan pada waktu itu pula ya fabadat lahuma sawatuhuma, terlepaslah apa yang ada pada diri keduanya. Langsung kalau dalam tafsir ini, begitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah khuldi itu, semua bagi kebesaran dan sudah terlepas dari itu. Jadi jelas bahwa Nabi Adam bukan ada unsur kesengajaan, melainkan baginda adalah terpedaya oleh tipu daya iblis. Kalau dalam akhir ayat 121 teman sebutkan wa asa adamu rabbahu fahuwa, Adam telah pun menderhaka kepada Tuhannya, maka tersalahlah dia. Tapi kita tak boleh stop di situ, tak boleh. Harus disambungkan. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhannya ya mengampunkan kesalahan Adam tersebut. Kenapa? Karena Nabi Adam fataba telah pun bertaubat, wahada, dan seterusnya. Allah memberikan petunjuk dan melantik Adam sebagai nabinya. Jadi kalau dalam konteks ayat ini, bahwa Nabi Adam itu dilantik sebagai nabi setelah dia keluar dari surga, bukan sebelumnya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, Adam itu ya Rasul pertama itu justru Nabi Nuh. Adam adalah nabi, tapi Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ada beberapa riwayat yang mengatakan begitu. Salah satunya adalah pendapat itu dipelopori oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh Tabari itu. Nyatakan dia lebih memilih pendapat bahwa Rasul yang pertama adalah justru Nabi Nuh alaihissalam. Adam adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang muktabar dan jumhur ulama mengatakan bahwa Rasul yang pertama ya Nabi Adam, karena itu disebutkan Adam adalah salah satu nabi dan rasul daripada 25 nabi dan Wallahu a'lam. Kita akan bincangkan tanjakan taubat. Syarat utama untuk menjadi ahli ibadah itu apa? Taubat tadi. Monggo saya kemudian menjelaskan ya butir-butir yang kecil-kecil, keperluan bertaubat, makna taubat nasuha, syarat-syarat taubat, cara-cara bertaubat, pembagian dosa dan cara bertaubat daripadanya, bahaya menangguhkan taubat, sedar diri, sholat taubat dan lafaz doa taubat.
Jadi dalam bab 2 ini setelah Imam Al-Ghazali membincangkan tentang hal ihwal taubat dengan serba-serbinya, ya, dengan serba-serbinya, maka beliau akhirnya menginjak kepada tahapan yang seterusnya ataupun tanjakan berikutnya, yaitu tanjakan halangan. Jadi kalau orang sudah bertaubat terus mau beribadah itu terusnya depannya itu akan berlaku ataupun diberikan berbagai-bagai halangan. Faktor-faktor penghalang untuk menjadi ahli ibadah. Halangan-halangan itu salah satunya adalah penghalang pertama, dunia dan isinya. Dunia itu apa? Dalam konteks tasawuf, yang dikatakan dunia ini adalah apa saja yang tidak bermanfaat pada akhirat seseorang. Itu dunia. Jadi kalau duit, mobil, anak, istri, rumah nampak harta. Tapi apakah itu adalah dunia? Belum tentu. Anda nampak sholat, tapi kalau sholatnya itu bermanfaat untuk akhiratnya, itu tidak akan menjadi akhirat. Bermalaikat itu adalah menjadi dunia. Jadi definisi yang paling sederhana dan mudah, apa itu dunia? Apa saja yang tidak membawa manfaat bagi diri seseorang untuk akhiratnya, itulah. Baik itu duit, mobil, rumah, anak, istri, ilmu. Kalau iya semuanya tidak bermanfaat bagi diri seseorang untuk akhiratnya, maka itu namanya adalah. Jadi kita nggak boleh mengatakan mengambil mudah. Oh, dunia belum tentu. Contohlah orang punya mobil 5 ya. Hari Senin satu mobil bawa untuk membantu orang. Selasa mobil lain bawa untuk pengajian. Jumat mobil yang lain lagi untuk sholat Jumat. Dan semuanya dibeli dari harta yang halal. Apakah mobil itu dunia? Nampak secara syariat itu adalah mobil dunia, itu adalah untuk itu maksudnya. Jadi dunia adalah apa saja yang tidak bermanfaat bagi diri seorang untuk akhiratnya, itu adalah. Nah, dimaksud penghalang pertama adalah dunia dan isinya. Zuhud, cara paling berkesan untuk mengatasi dunia dan isinya. Apa dia zuhud? Pernah dengar apa istilah zuhud? Dari segi bahasa, dari segi bahasa zuhud ini adalah tidak perlu, tidak berhajat, tidak membutuhkan, tidak memerlukan. Ini dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah ilmu tasawuf, yang dikatakan zuhud ini adalah satu sikap, satu pendirian, ya, yang tidak menggantungkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhajat kepada sesuatu. Ini adalah zuhud. Zuhud. Jadi jangan dimaknai yang dikatakan zuhud ini adalah nggak perlu duit, nggak perlu rumah, nggak perlu kerja, nggak perlu ini semuanya. Tapi kalau hatinya itu selalu, orang Jawa mengatakan, terus keinginannya itu sangat kuat untuk mendapatkan itu semuanya,
ketamaannya itu kuat dan dia tidak, walaupun dia ada apa-apa, itu bukan orang bersikap zuhud, melainkan inilah orang yang binasa. Sebab apa? Sudahlah nyatanya dia nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi hatinya selalu tamak, selalu ingin, selalu memerlukan. Makanya jangan berdoa, ya Allah berikanlah kekayaan. Kalau kita semakin banyak kekayaan, tapi kalau kita tidak merasa puas hati, tidak merasa zuhud, tak merasa cukup, malah itu akan menjadi sesuatu yang biasa pada diri kita. Kenapa? Saya hanya ada, misalnya basikal, sepeda guru. Anda ada mobil Mercedes. Walaupun saya hanya punya sepeda guru, tapi mau aku nggak perlu dan aku nggak merasa ada hajat punya motosikal, apalagi punya mobil. Ini berarti saya kaya. Karena saya nggak butuh. Dia walaupun dia punya Mercedes, tapi dia masih punya keinginan untuk lagi BMW, lagi rumah, lagi miskin. Betul. Falsafahnya kan begitu. Jadi dikatakan miskin dan kaya dalam Al-Quran adalah seberapa banyak, seberapa besar berarti seseorang itu membutuhkan sesuatu. Semakin orang butuh sesuatu, semakin dia ini adalah miskin. Kalau orang merasa aku nggak butuh, aku nggak perlu, merdeka dirinya, kaya, cukup, betul lah. Nah ini yang perlu sebenarnya kita timbang-timbang ke depan. Nanti kita bincangkan kalau dalam bab zuhud nanti sangat menarik. Dan yang paling penting adalah metani, introspeksi diri kita sejauh mana kezuhudan kita ini kepada dunia. Itu yang paling penting. Jadi tasawuf itu bukan tidak dikaji, tapi dialami, dirasakan, dan nanti hasilnya itu akan ada pada hati kita dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Karena itulah tasawuf itu lebih kepada elastis, satu kehalusan untuk menghiasi, mengindahkan, membaguskan, membaikkan budi pekerti kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Itu adalah tasawuf yang benar. Penghalang kedua makhluk. Penghalang kedua makhluk. Siapa makhluk itu? Apa saja selain Khalik? Ya. Makhluk mati dan ya makhluk mati itu hidup. Selain Khalik, makhluk, selain pencipta yang diciptakan. Kursi, komputer, manusia, duit, pangkat, raja, apa aja, itu adalah makhluk. Khalik saja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ilmu kalam hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Uzlah, mengasingkan diri, cara terbaik mengelakkan dari pengaruh makhluk. Nah ini nanti juga sangat menarik. Bagaimana konteks uzlah kita di Singapura? Uzlah dari segi bahasa, uzlahnya adalah memisahkan diri dari komunitas masyarakat. Dari segi bahasa. Tapi nanti segi istilahnya, kemudian dari pengertiannya menurut tasawuf sangat luas dan perlu terperinci. Uzlah dan kepentingan uzlah. Dan bahkan nanti ada sebagian orang yang malah tidak dibenarkan uzlah. Dan ada bagi seseorang yang wajib uzlah. Anda pernah dengar tentang hadis dalam kitab Arba'in, hadis 40 itu yang menerangkan tentang taubatnya seorang hamba yang telah membunuh 100 orang. Pernah kan? Nah di situ ketika dia sudah membunuh 99 orang, dia datang kepada seorang pemimpin
pemimpin agama Nasrani, aku telah membunuh 99 orang. Masih mungkinkah taubatku diterima oleh Allah? Dijawab, sudah terlalu banyak dosa kamu. Dia pun geram. Kalau gitu kamulah sekali yang ke-100 sudah. Cukuplah dia membunuh 100 orang. Akhirnya dia jalan terus sambil berperang dalam hati dan mindanya. Tapi dia yakin bahwa dia ingin menjadi orang yang baik dan dia akan bertaubat kepada Allah. Akhirnya jumpalah dengan seorang yang soleh, seorang abid yang soleh. Sebab hadis itu disebutkan adalah ini kisah seorang hamba pada zaman sebelum kamu, yaitu pada zaman sebelum Islam. Maka berjumpalah dia dengan seorang yang soleh. Bertanya, wahai orang soleh, adakah masih ada masih ada peluang bagi aku untuk diterima taubatnya? Masih. Asalkan kamu taubat nasuha dan kamu betul-betul mengikut apa yang akan aku tunjukkan. Ya, apa? Bahwa kamu di kampung kamu, tempat kamu ini adalah sudah banyak orang yang anggota. Kamu harus uzlah dan kamu harus pergi kepada satu masyarakat, satu komunitas yang orang-orangnya baik dan kamu akan menjadi orang yang baik. Nah, itulah orang tadi jalan terus malangnya, sebelumlah dia bertaubat, sebelumlah dia melakukan amal soleh, sebelumlah dia sampai kepada perkampungan yang baru itu dia pun mati. Jadi ceritanya, maka orang hamba tersebut dijadikan rebutan oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, enggak boleh, ini adalah hamba ini sudah bertaubat, sudah ada niat bertaubat. Makanya dalam kawasan kekuasaan. Malaikat azab tidak. Bagaimana orang ini sama sekali satu amal pun belum dilakukan? Maka Allah menyuruh Jibril untuk menjadi hakim dari rebutan para malaikat tersebut. Akhirnya malaikat Jibril menyuruh mengukur sejauh mana. Jadi si mati tadi hanya satu tapak saja lebih jauh kepada kampung yang dia akan tinggal sesuai dengan nasihat orang tersebut. Maka jadi dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini adalah dari satu sisi, inilah seakan-akan merupakan satu interpretasi dari istilah uzlah. Dia harus berpindah kepada satu komunitas maksiat menuju pada komunitas taat. Kan begitu. Itu nanti kita akan lihat dalam konsep uzlah. Batasan-batasan uzlah dan hukum-hukumnya. Cara mudah untuk beruzlah, penghalang ketiga syaitan. Insan manusia dan tipu daya syaitan. Cara-cara memerangi syaitan. Caranya ada juga memerangi syaitan. Dan penghalang keempat, nafsu, takwa. Cara utama untuk mengalahkan nafsu, pengerjaan takwa dan peringkat-peringkatnya, menjaga panca indera, bukti ketakwaan seseorang hamba. Jaga mata, telinga, lidah, hati, dan perut. Cara menundukkan dunia juga disebutkan di dalam bab 3 itu nanti. Cara menundukkan dunia, cara menundukkan syaitan, mengarahkan nafsu kepada kebaikan, mengurus 4 anggota tubuh yang penting. Setelah bab 3 tentang tanjakan halangan-halangan yang harus dirintasi, harus dilalui oleh seorang ahli ibadah, maka tanjakan berikutnya adalah tanjakan rintangan. Godaan-godaan dalam beribadah. Ini lebih kepada godaan. Kalau yang ketiga tadi lebih kepada penghalang. Jadi seakan-akan penghalang di depan kita, godaan itu seakan-akan di belakang gandoli, cara wong Jawa. Gandoli. Mau maju di gandoli. Yang penghalang tadi kita nggak bisa lalu kecuali harus melangkahi. Nah, jadi setan itu gandoli kong ngarep, ngalangi kong gandoli kong buri, ngalangi kong ngarep,
dalam Muqayyim dalam kitabnya Ighosatul Lahfan ketika mentafsirkan ayat yang menyebutkan bahwa setan nanti akan menghalang, mengganggu kamu dari depan, belakang, kiri, kanan, bawah, tapi atas tak disebut. Ya, dalam ayat Quran atas tak disebut. Kenapa? Atas ini mengibaratkan jalannya Allah. Nah, itu banyak, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang bagaimana setan menggoda ataupun menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Godaan pertama, pengaruh rezeki dan tuntutan nafsu. Rezeki. Dalam tasawuf nih ya, kalau kita ini hati kita ini tergoda sedikit saja tentang kekhawatiran kita nggak mendapatkan rezeki, ini kita ini sebenarnya sudah jatuh kepada pangkuan iblis, pangkuan setan. Nah, kebanyakan kita itu semuanya kan ada sip F itu kan seakan-akan itu keyakinannya ala rezeki aku nanti umur sekian sudah ditanggung oleh sip. Di mana letak tawakal kita, letak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kan begitu kan? Apalagi jadi ada CPF. Nah, jadi kekhawatiran seperti itu saja dari segi tasawufnya adalah sudah menggoda keimanan, menggoda kesungguhan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang iblis selalu membisikkan kita ketakutan. Takut apa? Takut lapar, takut tak ada rezeki. Kalau orang Jawa dulu, guru-guru kita dulu, mulut ada sing nyowek, ya ono sing. Jadi mulut kita kalau sudah dikoyak oleh Allah, pasti Allah sendiri akan nanti menyuapkan makanan kepada mulut kita sendiri. Sampai di situ ya. Yalah, kita kadang-kadang gini ya. Ini adalah sebenarnya ngaji kita ini adalah renungan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita imbangi dengan hal seperti ini kita. Ya. Kepala kita ini loh penuh dengan ini, dengan apa ini? Dengan racun, hati kita penuh dengan racun. Mau ini, mau itu, tambah ini, tambah itu, investasi ini, investasi itu, asuransi ini, asuransi itu. Ya lah. Dan. Kalau tak begini nanti akan begitu. Kalau tak begini ya, ini. Maka sekali-sekali kita tafwid, bukan kita tawakal. Kita tafwid, kita serahkan segala-galanya pada Allah. Ya Allah, sudah. Senang kita nggak ada beban. Hancurnya negara kita. Hancurnya negara kita menurut teorinya Cak Nun. Bukan Anu Najib nih, Cak Nun, Anu Najib sana ya. Ya asli. Kami 3 ini. Untung bukan kami 9. Katanya apa? Kebanyakan hancuran negara ini karena ada aji mumpung. Dalam bahasa Jawa aji mumpung. Mumpung apa? Mumpung aku jadi bupati, mumpung aku jadi DPR, mumpung aku jadi presiden. Kalau aku nggak begini, habis. Haji mumpung. Buktinya dia kan, benar kan? Buktinya begitu. Sekali korupsi sampai 7 turunan boleh makan, boleh hidup. Ya kita ngomong ya apa adanya aja kita. Suzon ya. Bukan suzon, kita ini tidak suzon, ini kenyataan dong. Kalau nggak begitu ulama NU sendiri itu nggak mengatakan bahwa koruptor dihukum mati aja. Sudah menjadi bara, sudah menjadi kanker kayak gini. Semua lini tidak ada yang tidak lepas dengan rosok yang korupsi. Karena apa? Kita haji mumpung.
Saya tuh punya satu kawan dia ini adalah anggota dewan dari unsur Golkar. Inisial. Unsur Golkar. Jadi Sensor. jadi sensor ini apa? Sudah mafhum ya. Sudah mafhum. Ya wis disebutkan aja namanya. Jadi ketika dia mau pilihan, ini dihitung aku nanti habis berapa miliar. Wah, Selama 5 tahun aku harus dapatkan sekian kali ini. Kalau nggak itu nggak pulang modal, nggak balik modal. Dan ini sudah menjadi rumus. Sudah menjadi rumus itu. Saya tanya ya, kalau anggota dewan DPR pusat tuh, seakan-akan tuh habisnya berapa miliar? Kalau dalam apa? Dalam pemilu itu. Saya dikabarkan dari kawan dekat saya, setidak dan kurangnya adalah 4 miliar harus habis. Ya, gaji DPR berapa? Gaji yang ketok moto, sing gak ketok wis luwih akeh. Sing gak ketok wis luwih akeh. jadi ingat Jokowi yang cuma 38 juta lah. Ya, ya pagi tadi saya dengarkan itu. Sing ketok, sing gak ketok, Luwih katang ya. nah dia sendiri yang tahu. Jadi semuanya ini sebenarnya perlu kita ini belajar, perlu kita ini adalah merasakan godaan-godaan seperti itu. Ini godaan. Bagaimana kalau kita akan menjadi ahli ibadah yang baik, selagi mana kita ini nggak tahu godaan kita, sing gandoli. Tawakal nomor 2 ya. Cara utama untuk menahan godaan yang datang dari kebimbangan rezeki dan tuntutan nafsu. Hanya tawakal. Kebimbangan rizki dan tuntutan. Iya. Jadi gimana Ustaz? Ya dengan hanya tawakal saja yang dapat mengatasi kita bimbang anak kita nanti bagaimana ya. Aku nanti habis ini kontrak saya 5 tahun habis nanti gimana ya. Betul tak? Nah, ini yang dapat mengatasi perkara-perkara seperti ini hanya tawakal saja. Kita serahkan diri kita semua kepada Allah, kan Allah sendiri nanti yang akan mengurusnya. Makanya selalu kita untuk berdoa kepada Allah ini jangan berdoa yang aneh-aneh. Doa yang mudah dan enak saja, yaitu apa? Ya Allah, berikanlah sesuatu kepadaku yang terbaik di sisimu dan di sisiku. Titik. Kalau misalnya yang terbaik bagi diri kita ini adalah selepas kita gaji 10.000, kita harus turun 5.000 itu yang terbaik, yaitu yang nggak apa-apa itu yang terbaik. Daripada Anda dari gaji 10.000 terus melambung 20.000, tapi nggak sampai 2 tahun Anda sakit stroke terus nggak bisa bekerja. Misalnya, kan itu kan nggak tahu yang terbaik. Mungkin yang terbaik, ya nampaknya yang terbaik di sisi kita ini adalah secara matematik 20.000 lebih banyak dari 10.000 kan, gitu kan. Tapi nyatanya setelah kita naik gaji 20.000 terus kita stroke, nggak bisa apa-apa. Betul lah. Nah ini kita harus betul-betul memahaminya. Godaan kedua, tertimpa musibah dan selalu dalam keadaan bahaya. Cara-cara mengatasi musibah. Godaan ketiga, takdir Allah yang telah ditetapkan. Ini juga godaan. Kebimbangan-kebimbangan. Ridho, sikap terbaik dalam menghadapi takdir. Godaan keempat, kesusahan dan keberatan hidup. Yang ke-8, sabar, tindakan paling utama dalam menghadapi kesusahan. Dan 9 adalah pasal keutamaan dan keajaiban bertawakal. Ajaib, tawakalnya adalah satu perkara yang ajaib. Kemudian bab 5, tanjakan pendorong. Ada suatu motivasi dan faktor pendorong untuk beribadah. Supaya kita kuat beribadah bagaimana? Ada khauf, ada roja. Pendorong pertama khauf, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya ditanya, Anda sholat kenapa? Aku takut
dipalu oleh malaikat. Ya kan? Sebab keyakinan kita kalau nggak sholat kita akan dipukul dan dipalu seperti dalam lagu Nasitaba itu. Tak sholat dipukul dan dipalu. Itu apa ada dalam nasib? Ada kan? Ya. Bila nggak sholat nanti kita akan dipukul dan dipalu. Jadi khauf. Yaitu apa? Pendorong supaya kita kuat beribadah, yaitu khauf. Apa dia khauf? Ada rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendorong kedua roja, berharap kepada rahmat Allah. Roja. Andaikan Allah tak menjaga surga, Anda sholat enggak? Andaikan Allah tak menyediakan surga, ya mungkin ya masih hitung-hitung masih hitung-hitung. Sebab pada umumnya orang mau ini mau itu tuh kalau ada upah, Ada imbalan. ada imbalan, ada kompensasinya. Nah, nanti orang ahli tasawuf, ahli sufi yang betul-betul itu nggak menghargai kompensasi. Dia beribadah ya hanya karena dia mahabbah, kemuncak cintanya kepada Allah, karena tidak ingin mendapat ridhonya kepada Allah. Gitu. Ini semuanya harus menerusi satu pembelajaran. Ya. Nah. Pasal cara menghimpunkan antara khauf dan roja. Sebab ini ya, kalau kita ini terlalu khauf, terlalu takut dengan terlalu rasa takut yang sangat ini, biasanya nanti ya dampak negatifnya adalah orang itu tergelincir kepada keputusasaan. Kalau dia hanya mengutamakan roja, maka tak mengimbangi dengan khauf, maka dia akan tergelincir dengan apa? Dengan kecuaian. Apa yang cuai dalam bahasa Indonesia? Terlena. Bukan. Abai. Cuek. Bukan. Cuai. Bukan cuek. Cuai ini adalah Bahasa Jawanya apa? bahasa Jawanya ini adalah sembrono. Ceroboh. Ceroboh. Contohnya rojak ini, orang yang terlalu mengharapkan rojak, Allah dan Rahman, Allah ini kan Rahim. Apa-apalah, taubat nanti. Ceroboh, itu rojak. Sebab dia yakin bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, sehingga nggak diikuti ataupun nggak digandeng, nggak diimbangi dengan ketakutan dia mati sewaktu-waktu, dia akan nanti diazab, nggak diterima taubatnya, maka dia hanya mengharap saja, terlalu mementingkan roja tanpa diimbangi khauf, maka orang itu akan jatuh kepada perangkap sembrono ataupun cuai. Dan ini juga berbahaya. Jadi harus seimbang antara khauf dan roja, antara takut dan mengharap kepada ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat nanti yang penting mengambil jalan tengah antara khauf dan roja. Ya. Bab 6, tanjakan pencacat. Jadi setelah orang akan ada pendorong supaya dia kuat beribadah, maka nanti orang harus waspada dengan sesuatu yang mencacatkan amal soleh. Yang pertama, ya, penyakit hati yang merusakkan ahli ibadah. Penyakit pertama riya. Ikhlas adalah cara utama mengatasi riya. Penyakit kedua adalah ujub. Ujubnya apa? Mengagumi diri sendiri. Asas-asas penting untuk mengatasi ujub dan riya. Ini semuanya adalah yang mencacatkan amal soleh seseorang. Jadi kalau ini nggak kita jaga, ini nggak kita perhatikan betul-betul, ini kita nggak pahami, ya kita nanti akan terperangkap dalam perkara yang mencacatkan amal ibadah kita. Akhirnya kita nggak sampai kepada destinasi kita, yaitu hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanjakan terakhir adalah tanjakan puji dan syukur.
mengekalkan diri dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor yang mewajibkan hamba untuk bersyukur, kepentingan bersyukur agar kekal dalam kenikmatan dan semakin bertambah. 40 kemuliaan dan derajat bagi hamba yang taat pada Allah. Terakhir adalah munajat. Munajat ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 7 tanjakan yang akan dibicarakan di dalam kitab Minhajul Abidin itu oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Mungkin malam ini ini secara global ya. Jadi kalau kita akan membicarakan buku secara detail, kita harus tahu apa ininya sekilas sepintas. Nah, pada supaya kita dapat menggambarkan secara keseluruhan. Ini pentingnya kalau kita membahas satu buku. Mungkin itu insya Allah minggu depan kita akan sambung sedikit biografi Imam Al-Ghazali dan terus sambung pada isi Minhajul Abidin. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa belajar tasawuf, terutama gaya Minhajul Abidin ini, kadang-kadang kita ini belum paham bab 1 sehingga kita nanti sampai kepada bab yang lain. Sebab seakan-akan antara bab 1 dengan bab akhir ini ada kesinambungan secara maksudnya adalah bab ini sangat terkait antara bab 1 dengan bab yang lainnya. Maka bab belajar tasawuf ini satu harus istiqomah dan sabar. Insyaallah kita bisa ada soal jawab dalam sesi ini sebelum kita melanjutkan isu-isu pertama. Saya membawa ini isu yang nanti mungkin bisa kita kongsi. Ini bagus. Ya, mereka memang tauhid. Ini bagus nih. Isu itu. Nanti. Jadi sesi pertanyaannya itu ada sesi on the record karena ini direkam dan insya Allah masuk YouTube. Moving forward. Jadi yang relevan dengan materi itu on the record. Terus setelah selesai tutup. Nah, boleh yang tidak relevan dengan materi, yang sifatnya pribadi, yang sifatnya sensitif, dan yang ya mungkin kalau ada orang lain yang dengar mungkin tersinggung atau gimana itu off the record. Sekarang silakan yang on the record. Ya, yang on the record dulu ya. Yang on record dulu nggak apa-apa. Yang berkaitan dengan materi kita tadi, monggo silakan. Dunia. Ya, monggo. Sananya nanti ya aja. Nggak laku deh, on the recordnya nggak laku. Nggak ada yang mau tayang. Masih disensor bisa. Pasti ada yang sensor. Enggak, kayaknya sih nggak sensor kayaknya. Jadi saya tertarik yang Pak Ustadz bilang mengenai Nabi Adam. Ya. Yang saya sih setuju buat tidak ada dosa turunan. Ya. Tapi yang menarik buat saya adalah kok ada semacam statement excuse bahwa ini digoda loh sama setan. Semua orang pasti digoda, Pak. Jadi kita punya excuse gitu, hal yang sama seperti dengan Nabi Adam kalau boleh. Jadi penalaran saya adalah kalau kita berbuat salah, kita nggak mau aja saya digoda loh sama setan. Ya. Dan itu jadi excuse buat kita jadi bersih lagi gitu. Ya. Begitu kan? Ini masih lebih baik daripada orang berdosa, orang melakukan maksiat, tapi dia mencoba untuk menegakkan bulan puasa. Maksudnya menegakkan barang puasa. Maksudnya menegakkan bulan puasanya. Maksudnya gimana? Membenarkan bahwa apa yang dilakukan. Kalau ini lebih parah lagi apabila didasari dengan rasa bangga. Jadi dalam tasawuf ini melakukan dosa dengan perasaan bangga ini double azabnya. Tapi kalau dia, korupsi terus cerita gitu kan? Ya bukan cerita saja. Macam-macam. Apa yang membedakan dosa, kesalahan Adam dan dosanya iblis? Hanya satu saja perbedaannya. Nabi Adam ini
alaihissalam ini dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ini karena betul-betul dia ini dalam keadaan digoda. Dan dia akhirnya menyadari atas dosanya. Tapi dan ini ada can untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau iblis tidak ada can untuk diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia betul-betul merasa bahwa dirinya ini adalah lebih baik, dirinya ini adalah benar, dirinya ini adalah besar, dirinya, sehingga dia membantah dengan kebijakan Allah Subhanahu. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam peradilan, di dalam mahkamah di mana saja, orang pesalah itu kalau dia menyadari kesalahan itu sudah dikurangkan sedikit hukumannya. Betul nggak? Kooperatif. Ya, istilahnya mau kooperatif. Tidak mempersulit apa? Proses. Penyelidikan. Ada istilahnya kok apa ya? Apalagi kalau langsung sudah menyerah saja. Aku menyerah aja. Nah, orang kita kan nggak begitu. Semakin besar korupsinya, semakin banyak dia menyewa pengacara. Betul nggak? Saya ini minggu kemarin punya kawan baru jadi saksi dalam tipikor di Surabaya. Saksi ahli, bukan saksi. Sebab dulu dia asisten bupatinya. Dan sekarang Bupati Mojokerto kan dia mondok di Medaeng. Mondok di Medaeng. Rutan Medaeng, Jawa Timur. Iyalah, mondok di Medaeng. Jadi yang dulu mantan calon gubernur di Surabaya kan sekarang mondok di sana. Semua mantan mondok ya. Ya? Itu yang mondok bendara Kasda dan bupatinya dan juga wakil bupatinya, mondok 3 orang ya. Di Medan. Ya. Kemarin itu kawan saya yang dulu jadi asisten bupatinya dipanggil di di pengadilan tipikor di Surabaya. Ya itu tadi saya katakan. Orang kita walaupun besar, semakin banyaklah dia menyewa pengacara. Salah ya. Jadi gitu jawabannya, Mas. Ya. Ada yang lain? Mas Diri masuk YouTube, Mas Diri belajar. Ayo, monggo. Relax, sambil warung apa? Sebenarnya saya pengen dapat penjelasan lebih, Ustaz, untuk cara menentukan Saiton itu. Gimana ya? Ya itu nanti ada Makanya stay tune. Sabar. Stay tune untuk baru prolog sebenarnya ceritanya masih Prolog. Mungkin saya kalau gitu saya tanya pertanyaan teknis, Ustaz. Ya. Target, wah ini nggak bener sebetulnya. Tapi target kurikulumnya ini selesai kira-kira berapa pertemuan? Bisa cepat dan bisa lambat. Tergantung Semuanya tergantung. Kalau kita kita pakai rumusan Garisman juga cepat. Ini pun sebenarnya juga sudah selesai. Apabila kita maukan ilmu yang instan seperti Indomie. Nah, tapi kalau kita mau ilmu instan selesai juga maksudnya. Salah. Hasilnya ya instan juga. Pertanyaannya salah. Salah itu. Nasib koordinator. Jadi gini ya, di dunia ini sebenarnya Allah itu sebenarnya adil ya. Kalau zaman kita dulu, namanya obat itu ya banyak yang obat alami ya, bapak-bapak kita dulu. Maka penyakit juga nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang ini makanan instan, sekarang semuanya obat macam-macam. Ya penyakit semakin aneh, semakin banyak. Yang dulu nggak pernah kita kenal jenis penyakit, sekarang semuanya ada. Semakin banyak. Nah itu. Iya. Ya jadi
kita bisa menggunakan cara cepat, cara yang lambat, cara ya saya pikir ya sehingga kita gini saja lah. Bismillah kita tolabul ilmi, moga-moga ilmu ini kita bermanfaat pada diri kita, entah itu cepat ataupun lambat. Itu yang terbaik. Ya. Setuju ya? Setuju. Terbaik. Kalau kita cepat pun, Jangan tapi bisa. akhirnya nanti adalah manfaatnya itu kurang pada kita, susah juga. Padahal kan yang pertama kita ingin mendapatkan kan bahwa sejauh mana ilmu kita ini akan dapat memberikan manfaat kepada diri kita. Apakah lagi yang kita berikan adalah ilmu tombo ati, yaitu ilmu tasawuf untuk mengobati diri kita sendiri. Ya, mengobati diri kita sendiri. Jadi tasawuf itu jangan ternasawufi orang lain, hancur. Untuk menasawufi diri kita sendiri. Ya, Pak. Ini udah pertemuan yang keberapa? Ke-1. Kemarin itu 0. Membicarakan materi ya. Kemarin 0 karena kita masih memilih mau kitab apa. Kayaknya rapat terbatas, cuma berapa orang gitu yang datang. Kitab ini. Dan insya Allah akan lebih menarik untuk berikutnya. Makanya stay tune. Karena harusnya ini 0 karena ini introduction kan. Tapi ya karena kemarin udah 0 masa kemarin min 1 kayaknya. Ya sayang. Ciu. 0 kecil 0 besar boleh juga. Ya, kewan gitu pun ada juga. Jadi bagaimana yang Q&A on the record bisa ditutup ya? Ya, masih ada lagi mungkin yang masih on the record? Tadi saya punya lupa. Dia lupa. Next time saya catat. Ya ini gara-gara instannya kayak gini loh. Cepat dapat, cepat lupa. Orang kalau cepat banyak duit biasanya cepat hilang juga duitnya. Aduh. Makanya ada pepatah kan. Seseorang tuh kalau naiknya dengan duit maka jatuhnya dengan duit. Kalau naiknya dengan kuasa maka jatuhnya dengan kuasa. Kalau seseorang tuh naiknya melalui media, dia akan dijur oleh media juga. Nanti jatuhnya dijur oleh media juga. Hah? Nggak mau inisial kan? Ya. Banyak Ya. yang berarti sebetulnya memang hampir banyak. Banyak masalahnya. Ya. Jadi kalau nggak perlu disebut pun cuma nama Bu. Sudah maaf. Ini nyari bukunya di mana? Ya, ini buku apa Masih yang- ada ya? Sangat masih ada itu Mas. Sekarang udah cetakan ke-6 ke 7. Beli di mana? Jaha Bersa itu udah punya. Ini kan penerbitnya orang Singapura sebenarnya, tapi kilangnya itu di Johor Bahru. Di Taman Kempas itu. Tapi ini coba saya ringkas. Tamannya. Cetakan. Ya, saya ringkaskan juga dan sekarang proses di KL. Penerbit percetakan. Pabrik juga dia bilang kilang di sana. Pabrik. Sudah ya? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila taufiq ya, insyaallah pertemuan malam kita ini kita akhiri dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo mulai